Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, jangan biarkan waktu dan tempat ini membatasi kita untuk mendekat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari kita membebaskan, siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian ini, biarkan hatiku menyembah.
akan masuk dalam firman Tuhan. Yesus padamu berseru. Kita berserah sebagai dalam Tuhan. Tanggal puji ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, satu anugerah Allah bagi kita semuanya. Bacaan firman kembali kita baca dalam Yesaya 21. Masih Yesaya 21 pada ayat 11 dan ayat 12. Kemarin kita mendengar ayat 14 dan ayat 15. Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 kita ambil di Yesaya 21 ayat 11 dan 12.
Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, "Hei pengawal, masih lama malam ini? Hei pengawal, masih lama malam ini?" Pengawal itu berkata, "Pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi." Saya ulangi, Yesaya 21 ayat 11 dan 12. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, "Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini?" Pengawal itu berkata, "Pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah sekali lagi." Puji Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang melihat akan rencana Allah yang sangat besar dengan hidupnya. Saya katakan sekali lagi, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus adalah orang yang akan melihat rencana Allah yang sangat besar. Kendati pun kita sedang berada dalam satu keadaan yang pancaroba, keadaan yang tidak pasti, dan ada hal-hal yang bisa membingungkan. Tapi bagi orang yang percaya, keadaan pancaroba ini justru akan membawa kita untuk masuk dalam maksud Tuhan, masuk dalam rencananya Tuhan. Sejak awal Allah punya rencana yang spesial bagi orang yang percaya. Tinggal bagaimana orang percaya menyikapi setiap keadaan. Banyak waktu-waktu yang kita lewati, bahkan banyak waktu yang kita berada, tetapi mungkin juga kita tidak bisa menangkap, kita tidak bisa memahami waktu-waktu di mana kita berada. Satu bukti yang bisa saya tunjukkan dalam Yohanes pasal 11 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6, bagaimana kita belajar memahami waktu. Yohanes 11 ayat 2 sampai 6. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, kita garis bawahi ini kata-kata, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya ulangi, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Apa yang saya mau buktikan dari ayat firman ini? Bahwa perjalanan kita, banyak kita tidak bisa menangkap, tidak bisa menyikapi sesuatu yang sedang terjadi. Kita coba memaksa dengan akal dan pikiran ini sendiri, karena apa yang mata ini lihat, apa yang telinga ini dengar, itu sangat besar potensinya mengganggu pikiran dan hati ini. Sehingga kita lupa kepada waktunya Tuhan, lupa kepada kalendernya Tuhan. Berita Lazarus sakit, bukannya Yesus tidak mendengar, ia sudah mendengar. Tapi kita baca ayat yang ke-6 di sini, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat.
di mana ia berada. Saya mau ajak mari pikiran kita dengan iman untuk memahami waktunya Tuhan, memahami kalendernya Tuhan, jamnya Tuhan, supaya dalam situasi yang tidak pasti seperti sekarang ini, kita tidak terhanyut oleh situasi sekarang ini, kita tidak terbawa oleh situasi sekarang ini, tapi justru kita mau masuk lagi lebih dalam, yaitu untuk kembali bertanya, apa sih yang Tuhan sedang maksudkan? Lazarus sakit, sekali lagi, Yesus tidak langsung datang mengunjungi ke Betani, tempat Lazarus, Marta dan Maria berada, tapi ia punya jadwal yang lain, ia punya waktu yang lain. Dia biarkan, dan 2 hari kemudian baru ia datang ke tempat Betani. Menurut pikiran manusia, akal manusia, buat apa kedatangan yang terlambat seperti itu? Itu pemikiran manusia. Tapi Yesus mau melakukan sesuatu dengan waktu yang Bapa sudah tetapkan. Sehingga saya mau katakan, dalam situasi yang pancaroba seperti sekarang ini, keadaan yang tidak pasti ini, mari coba kita punya pikiran iman ini, hati iman ini, untuk coba berpikir seperti waktu yang Tuhan maksud. Kita kembali pada nas bacaan kita, Yesaya 21 ayat 11. Ucapan ilahi atau pesan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir. Ini juga masih keturunan Esau, Edom. Hei pengawal, masih lama malam ini. Hei pengawal, masih lama malam ini. Jadi terlihat bahwa malam itu satu malam yang panjang. Bukan seperti malam yang kita biasa lewati saat kita tidur, lalu kita bangun, hari berganti. Tapi ini sepertinya malamnya sangat panjang. Saya ulangi di bacaannya supaya kita bisa pahami dengan baik. Hai pengawal, masih lama malam ini. Hai pengawal, masih lama malam ini. 12. Pengawal itu berkata, pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Jadi sepertinya malam ini bertambah panjang. Dan ini membuat satu keadaan yang tadi saya mau katakan pada awal, bahwa kita berada di satu masa yang seperti ini, di mana kita hanya memahami dengan waktu pikiran kita, waktu cara kita secara alam yang kita tahu. Tapi sepertinya malam ini bertambah panjang. Dia tidak berhenti lalu ganti hari, tapi justru keadaan kegelapan ini bertambah panjang. Dan apa yang bisa kita bayangkan kalau waktu malam ini bertambah panjang? Apa yang bisa kita tahu kalau keadaan kegelapan seterusnya yang menguasai? Lalu bagaimana keadaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Gejolak-gejolak yang terjadi pada hari-hari terakhir ini sedang menunjukkan bahwa waktu malam di mana kita berada, dia belum berganti jadi pagi hari, belum. Tapi waktu malam ini semakin panjang. Injil Lukas 12 ayat 56 dan 57, saya mau bacakan. Injil Lukas 12 ayat 56 dan 57 berkata demikian firman Tuhan. Hei orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu melihatnya, menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Tuhan mengecam orang-orang Yahudi, orang Farisi pada waktu itu. Dalam ayat 55 dia berkata,
dari Lukas 12. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Jadi Tuhan mengecam orang-orang Yahudi, dalam hal ini para ahli Taurat, orang-orang Farisi, di mana mereka tahu melihat tentang waktu. Tetapi ada hal yang lebih sakral, ada hal yang lebih khusus sebenarnya untuk memahami waktu Tuhan, yaitu zaman ini. Nah, kita ini sekarang berada di masa kegelapan, di mana waktu kegelapan ini sepertinya semakin panjang. Kita berharap bahwa sebenarnya hari mesti berganti, supaya ada sesuatu yang memberikan kesukaan, kecerahan. Tapi justru malam makin panjang. Saya mau pinjam pengalaman Ayub dalam Ayub pasal 24 ya, ayat 14 mulai. Ayub 24 sampai ayat 16. Ayat 14 mulai sampai ayat 24 untuk kita memahami ini. Bagaimana kata-kata Ayub kalau keadaan kegelapan yang menguasai. Ayat 14 saya mulai baca. Pada parak siang, parak ini berarti perpisahan, titik tengah. Bersiaplah si pembunuh, orang sengsara dan miskin dibunuhnya. Dan waktu malam, kita perhatikan ini malam yang berkepanjangan, ia berlaku seperti pencuri. 15. Orang yang berzina menunggu senja, ya, menunggu senja, matahari terbenam, itu senja. Pikirnya jangan seorang pun melihat aku. Lalu dikenakannya tudung muka. 16. Di dalam gelap, kita tahu keadaan malam yang panjang, mereka membongkar rumah. Pada siang hari mereka bersembunyi. Mereka tidak kenal terang. Haleluya. Jadi Ayub punya posisi waktu itu. Keadaan Ayub, dia merasa dalam satu masalah yang berat. Kenapa? Karena keadaan malam itu panjang, menunjukkan penderitaan dia, kesusahan dia. Sehingga dia bisa berkata bahwa di waktu kegelapan malam itu, parak siang atau perpisahan dari siang masuk senja sore hari, maka akan banyak hal yang terjadi. Juga ayat 15 berkata, orang yang berzina menunggu senja, matahari terbenam. Pikirnya, jangan seorang pun melihat aku. Jadi keadaan kegelapan ini mau menggambarkan buat setiap kita, anak-anak tebusan Tuhan, bahwa keadaan kegelapan ini satu keadaan yang paling berat. Nah, karena kegelapan sekarang bertambah panjang, seperti yang ditanya oleh Syair itu, berapa lama malam ini? Berapa lama malam ini? Oleh katakan, datanglah sekali lagi bertanya, berapa malam? Berapa panjang malam ini? Dalam keadaan kegelapan ini, saya punya kekhawatiran. Kalau orang percaya tidak punya standar kepada firman dan penyerahan sepenuh kepada Roh Kudus, maka bisa saja dia akan kembali kepada keadaan yang lama. Kenapa? Karena kegelapan ini terlalu panjang. Kesusahan ini, kesulitan, keadaan semakin gelap. Banyak tulisan Ayub yang saya baca. Ayub mau tunjukkan bahwa, aduh, keadaan ini benar-benar gelap. Dan inilah masa yang paling sukar. Kekhawatiran saya kalau orang percaya tidak punya standar firman yang benar dan tidak penuh dengan Roh Kudus. Kalau hanya punya pengetahuan firman tanpa Roh Kudus, kita tidak punya satu kedekatan hati kita kepada Tuhan. Untuk mengenal Allah lebih baik perlu ada Roh. Karena Roh itu yang menyelidiki hal yang paling dalam isi hatinya Allah. Pikirannya Allah hanya oleh Roh. Saya mau pinjam satu kata Yesus dalam Lukas 9 ayat 60. Lukas 9 ayatnya yang ke-60. Bagaimana Tuhan Yesus menegur orang-orang pada waktu itu. Begini bunyinya.
Lukas 9 ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Tuhan mau tunjukkan bahwa waktu ini memang singkat, tetapi kegelapan, roh-roh jahat di udara masih menguasai dalam kegelapan yang panjang ini. Sehingga Tuhan menegur di sini supaya sebagai orang yang percaya, kita tidak berorientasi atau kembali menyelidik kepada yang lama. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ini bicara tentang kehidupan yang lama. Kita tidak berorientasi ke situ, tapi kita justru menatap ke depan. Ini yang Tuhan mau. Orang mati, dia akan menguburkan orang mati. Tapi kita sebagai orang yang sudah punya standar firman, mari kita masuk lebih dalam kepada waktunya Tuhan. Kita masuk lebih dalam. Kalaupun ini masa kegelapan masih panjang, atau katakanlah virus corona, atau apa saja hari-hari ini yang sedang mengecam, yang sedang menekan, yang sedang mengganggu, sehingga kemana-mana orang keluar terlihat bukan lagi takut kepada Allah, tapi takut kepada corona. Bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada ancaman-ancaman, kepada hal-hal yang bisa terjadi di situasi kegelapan yang panjang ini. Halo, mari kita berikan bagi Tuhan kemuliaan. Jadi pesan ini dikatakan supaya kalau mau bertanya, datanglah sekali lagi. Masa kegelapan yang panjang ini, sebagai orang yang percaya, saya mau katakan supaya mari kita mau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi, walaupun secara kesadaran kita bahwa hari-hari ini kita belum secara bebas berkumpul dalam satu persekutuan jemaat, tapi kita masih mengadakan ibadah di rumah masing-masing secara online. Tetapi tidak mengapa, saya mau katakan, yang penting siapkan waktu kita untuk ikuti acara-acara ibadah online ini, supaya kita bisa menangkap maksud Tuhan di tengah-tengah masa kegelapan ini, supaya kita tidak hanyut, tapi kita punya hati dan pikiran ini tetap memahami waktunya Tuhan, yaitu bahwa pagi hari akan datang. Dengan kata lain, ada masa kecerahan yang Tuhan mau berikan kepada orang yang percaya. Tetapi kita jangan terfokus kepada kegelapan yang semakin panjang, tapi justru kita mau coba memahami maksud Tuhan, supaya dengan terus ada mendekatkan diri di kaki Tuhan, kita akan bisa menangkap maksud Tuhan. Kita bisa mengerti maksud Tuhan. 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang pandai, yang bijak. Dua-dua dalam kegelapan. Dikatakan waktu malam, masa yang panjang. Dan ada yang mempersiapkan diri, tapi ada yang terlalu santai, berpikir bahwa ini cukup, ya, tanpa cadangan. Dan akhirnya bisa diceritakan dalam Matius 25, anak darah yang bodoh, mereka hidup dalam kegelapan sebab pelita tidak bisa menyala. Di masa ini saya mau tunjukkan pada ayat-ayat Matius 25 ini, bahwa walaupun kita masa kegelapan ini sementara panjang saat ini, gelap sedang bertambah waktunya saat ini, tetapi pelita kita harus tetap menyala. Ayat-ayat terakhir dalam 2 Petrus pasal 1 yang akan saya ambil bacaannya. 2 Petrus pasal 1. Kita akan berada di pagi hari yang terang. Bacaan 2 Petrus pasal 1 dikatakan begini. Ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya
kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saya ulangi, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi mari kita kembali kepada standar firman dan pimpinan kekuatan Roh Kudus supaya kita bisa memperhatikan laksana pelita yang tetap bercahaya di tempat yang gelap. Kadang kegelapan makin panjang, tapi kita punya pelita tetap menyala, yaitu firman dan Roh Kudus terus berfungsi dalam pikiran, dalam hati, dalam hidup ini sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Terjawablah ayat 12 dari pokok renungan kita dari Yesaya 21 ayat 12. Datanglah, bertanyalah sekali lagi. Maka di situ dikatakan pagi akan terjadi. Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah dengan firman Allah ini memperingati setiap kita untuk mau belajar berjaga-jaga dan lebih bersungguh-sungguh, karena zaman di mana kita hidup ini kegelapan, dosa dan kejahatan bahkan banyak hal terus terjadi. Tapi orang yang terus ada di kaki Tuhan akan melihat kuasa kemuliaan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Zaman sekarang berjagalah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih. Karena kami masih diberi kesempatan. Waktu kami masih diberikan. Nafas kehidupan ini masih diberikan. Tubuh yang sehat. Kami boleh memuji nama-Mu Bapa. Kami boleh agungkan nama-Mu Yesus. Inilah anugerah. Ini kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Hamba berdoa supaya tiap-tiap orang yang bisa merenungkan kesempatan yang Tuhan berikan ini. Semua belajar, semua mau belajar. Angkat hati kepadamu ya Allah. Angkat hati ini kepadamu ya Tuhan. Kegelapan nampaknya semakin panjang. Dosa semakin bertambah. Kejahatan semakin bertambah. Semua kesusahan penderitaan semakin bertambah. Tapi kami sebagai orang yang percaya kepadamu, yang mengerti maksud-Mu, waktu-Mu ya Tuhan, ajar kami untuk
terjadi. Ajar kami untuk memahaminya ya Tuhan, supaya kami tidak dibodohi oleh keadaan dunia ini, supaya kami tidak terjebak dengan permainan tipu muslihat pekerjaan si jahat iblis. Darah Yesus anak domba Allah bekerja dalam hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Mari Roh Kudus penuhilah hati kami, penuhilah hidup kami, supaya hati, jiwa, roh kami ini terpadu kepadamu, memperhatikan kami lebih fokus kepadamu ya Tuhan. Kami tidak kembali berorientasi kepada hal yang lama, tapi kami mau menatap ke depan akan rencana-rencanamu dalam hidup ini ya Bapa. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menolong kami. Seberapa banyak yang telah mengikuti acara ibadah kami secara online ini, hamba berdoa, hiburkanlah Tuhan, kuatkanlah ya Tuhan, membangun iman atas fondasi firman dan kuasa roh yang dimateraikan, supaya kami tidak jatuh dalam perjalanan iman ini, tapi kami ada karena kekuatan yang roh memberikan bagi kami. Tuhan Yesus, kalau di antara jemaat ada yang lemah, dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Kalau ada yang sakit, ada gangguan kesehatan tubuh, aku berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan penyembuh, Tuhan penyembuh, Tuhan penyembuh yang menyembuhkanmu, Dia yang menolongmu, Dia berikan engkau hidup lebih lagi untuk menikmati kuasa dan jamaah Tuhan. Kalau engkau hidup dan merasa kebimbangan, keraguan-raguan, ketidakpastian, hari ini juga, saat ini Yesus datang kepadamu dan Dia berkata, ini aku. Yesus sanggup menolongmu, Dia sanggup meneguhkan hatimu, supaya percayamu itu bangkit, bertambah kepercayaanmu. Dia yang sanggup dalam setiap persoalan. Nah, ada banyak tantangan yang sedang terjadi hari-hari ini. Tantangan-tantangan tidak menjadi masalah yang terlalu besar, sebab Yesus lebih besar dari semua persoalan hidup ini. Tuhan menolong. Tuhan terima kasih. Kebahagiaan dalam rumah tangga, kerukunan dalam rumah tangga, hidup yang harmonis yang diberkati oleh Tuhan, sehingga pekerjaan, penghidupan, pencarian hasil tangan, dagangan, toko usaha diberkati oleh Tuhan. Ada kebahagiaan, sukacita, berkat yang Tuhan berikan. Dari rumah ini kami berdoa berkenalan nyata dan ada dicurahkan. Maka tiap-tiap kita yang ada mengikuti acara ibadah secara online ini diberkati. Tuhan curahkan berkatnya. Tingkat-tingkat langit dibukakan. Orang yang berharap kepada Tuhan terus melihat kemuliaan kuasa Tuhan, Allah yang bersumber dari surga yang dari atas, sanggup menyelesaikan semua persoalan. Bapak, kami percaya adalah iman, adalah kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kami sehati berdoa buat bangsa yang besar ini, 270 juta jiwa. Tuhan selamatkan bangsa ini. Ada permainan kekuatan kuasa kegelapan di mana keadaan gelap semakin panjang. Tapi Tuhan yang mengatur, Tuhan pegang waktu, Tuhan pegang segala ketentuan. Allah yang ambil alih, pegang kendali. Sehingga kemudian negara ini diberkati oleh Tuhan. Kalaupun ada orang-orang ekstrim yang mengganggu keadaan negara ini, kedaulatan negara ini, Bapak, kami berdoa buat presiden kami yang ada, wakil presiden kami yang ada, menteri-menteri kabinet, pejabat-pejabat di TNI, ABRI, di Polri. Tuhan tolong semuanya. Mereka menjaga kedaulatan negara ini, bangsa ini, bahkan dengan sukacita dari Tuhan. Kemudian pembelaan terjadi. Apapun yang sedang diambil dalam kebijakan menghadapi virus COVID-19 ini, darah Yesus lebih besar untuk menyelesaikan dan menjawab semua. Para tim medis, dokter, perawat yang berada di ujung sebagai pelayan-pelayan terdekat,
Mereka dikasih tenaga ekstra, dikasih kekuatan ekstra, bahkan kesehatan ekstra yang Tuhan berikan, sehingga banyak orang tertolong. Bagi orang-orang yang secara positif karena COVID-19, hamba berdoa keselamatan jiwa mereka ini, untuk percaya bahwa jiwa itu hanya Engkau ya Tuhan. Selamatkanlah ya Bapa. Seberapa banyak yang mengikuti siaran hamba berdoa, turunlah berkat, turunlah anugerah Tuhan. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, lemah hatimu pandang kepada Tuhan Yesus. Dia sudah tersalib, dia sudah naik ke sorga, dia duduk di tahta kerajaannya. Dari sana dia berdoa buat tiap kita umat tebusannya. Dari sana juga dia melimpahkan berkatnya. Tuhan terima kasih. Akhir dari ibadah kami secara aplikasi, Tuhan memberkati kami semuanya. Memberkati rumah ini yang terbuka, memberkati tiap kami semuanya. Apa yang dikerjakan diberkati. Dan Tuhan tidak mengizinkan orang-orang usil, orang-orang yang mengganggu ketentraman, kebahagiaan, bahkan harta milik berkat yang ada dalam rumah ini, dalam rumah-rumah kami. Janji Tuhan, tak ada satu tangan pun yang bisa mengganggunya, karena Tuhan menjadi pagar keliling. Berkatilah. Sekarang kami terima berkat, karena adalah kehendak Allah supaya kita hidup dalam kelimpahan. Terimalah anugerah, sejahtera, berkat dari Tuhan Yesus, dalam pernyataan kasih Allah Bapa di surga, serta kekuatan Roh Kudus menyertai dan menolongmu mulai sekarang ini sampai hari pengangkatan gereja, bahkan Tuhan datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.